Sobat Juara, kembali lagi bersama saya Dia yang akan menemani kamu selama 15 menit ke depan dalam siniar edukasi Semansa Juara. Tema pada kali ini adalah perang Banjar, salah satu perang melawan kolonialisme Belanda. Di sini, saya sudah bersama dengan dua orang siswa dari SMA Negeri 1 Salatiga. Boleh perkenalan terlebih dahulu? Halo Sobat Juara. Nah, boleh dimulai dari yang cowok dulu nih. Boleh izin lepas masker dulu ya. Silahkan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Farel Riyandika Putra. Saya juga izin lepas masker ya kak. Silahkan. Perkenalkan, saya Rahel Salensi Ayu. Aku juga lulusan sana loh. Apa iya kak? Real deh, real. Ya kalian tuh peminatannya apa sih? Kita IPS. Ya kita IPS. Oh, Kebetulan sama. kami juga satu kelas kak. Satu kelas juga? Iya. Oh, kelas apa kalau udah tahu? IPS 3. Ya IPS 3. Oh, IPS 3. IPS 3 tuh guru sejarahnya masih Bu Endah? Masih. Wah, kalau sama Bu Endah pasti cerita terus ya. Ngomong-ngomong kakak ini mau ngetes kalian kalau kalian sering ceritain Bu Endah kan. Ngomong-ngomong soal topik hari ini, karena kita juga lagi membicarakan perang Banjar. Apa sih perang Banjar itu? Ini yang mau jawab siapa dulu kak? Aku tahu Rahel dulu nih. Farah dulu deh. Oke. Jadi perang Banjar itu adalah perang yang terjadi di Banjarmasin yang sekarang Kalimantan Selatan. Kalau dulu itu bukan Kalimantan Selatan kak. Dulu Kesultanan Banjar itu mencakup wilayah Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Perang itu terjadi pada tahun 1859 sampai 1863. Jadi di perang itu pahlawan yang paling terkenal hingga hari ini itu adalah Pangeran Antasari dan juga Pangeran Hidayatullah. Oh, jadi sekarang kita tahu ya garis besar perangnya. Nah, sekarang untuk latar belakangnya nih. Sekarang Rahel deh yang jawab. Jadi latar belakang Banjar sendiri itu ada 3 kak. Nah, yang pertama itu penyempitan kekuasaan Kesultanan Banjar diakibatkan oleh Belanda. Jadinya wilayah Kesultanan Banjar itu cuman jadi 3, yaitu Hulu Sungai, Martapura, dan Banjarmasin. Padahal sebelumnya tuh luas banget ya. Iya, luas Kesultanan banget Banjar kak. itu luas sekali. Nah, terus yang kedua itu karena konflik intrinsik Kesultanan Banjar. Oh, ini konfliknya berarti dari dalam kesultanan itu sendiri, Be? Ya, benar-benar kak. Nah, sebenarnya itu tuh ada 3 kandidat yang akan dijadikan raja. Itu ada Pangeran Anom, Pangeran Hidayatullah, sama Tamjidillah. Seharusnya yang jadi raja itu Pangeran Hidayatullah karena merupakan putra pertama. Tapi karena kelicikan Belanda, akhirnya yang diangkat jadi raja itu Tamjidillah. Itu kak. Terus yang ketiga, karena sikap semenang-menang Tamjidillah itu kak, yang bikin rakyat Kesultanan di Banjar itu marah kepada Kesultanan Banjar karena Pangeran Tamjidillah itu suka mabuk-mabukan, terus kayak melakukan hal-hal yang tidak baik kayak gitu kak, banyak kayak sisi negatif gitu deh. Oh, iya. Nah, tadi kan sudah diceritakan bahwa Pangeran Hidayatullah, sang putra mahkota dari Kesultanan Banjar ini, ternyata tidak jadi menjadi raja karena kelicikan Belanda. Lalu, apa sih yang terjadi selanjutnya? Apakah dia melawan Belanda, ataukah dia malah bergabung dengan Belanda? Jadi aku jelasin ya kak. Pada April 1859, orang-orang Muning menyerbu tambang batu bara. Nah, sejak kejadian itu, Raja Tamjidillah ya sudah menjadi raja. Raja Tamjidillah itu diminta untuk turun tahta sama pemerintahan Belanda dikarenakan pemerintahan Belanda tuh menganggap kalau Raja Tamjidillah itu nggak bisa Mengayomi rakyatnya. Iya, Karena kan dia perilakunya kan buruk tadi ya. tidak bisa Iya betul. mengayomi rakyatnya, makanya sampai menyerbu tambang batu bara itu ya. Nah, oleh karena itu akhirnya pada Juni 1859 Raja Tamjidillah itu turun tahta dan diasingkan ke Bogor. Itu. Nah, sejak kejadian itu juga akhirnya Kesultanan Banjar diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Sebenarnya ya kak, pemerintahan Belanda itu udah membujuk Pangeran Hidayatullah loh untuk bergabung dengan mereka. Oh, iya. Tapi karena Pangeran Hidayatullah itu teguh pendirian, akhirnya dia menolak. Karena dia juga sudah tahu kelicikannya dari Belanda itu sendiri. Keren banget. Itu kak.
Ada tambahan dari Farel? Nah, jadi ada tambahan sedikit ya dari apa yang sudah dijelasin sama Rahel tadi. Sebelumnya itu ada yang namanya Aling. Aling itu nama lainnya Panembahan Muning. Jadi dia itu sosok tokoh agama yang bersemedi begitu di hutan gitu bersemedi, lalu dia mendapatkan wasiat nih. Nah, isi wasiatnya itu intinya untuk memerangi Tamjidilah tadi dikatakan. Untuk memerangi Tamjidilah yang akhirnya memicu apa? Memicu perang Banjar yang pertama. Oh, Gitu. Banjar ada beberapa Iya, ini baru yang pertama dahulu. Itu ya. Di dalam wasiatnya itu selain isinya itu untuk memerangi kerajaan Banjar atau Kesultanan Banjar ya, juga isinya itu menyuruh Pangeran Antasari. Nah, Pangeran Antasari itu siapa sih? Pangeran Antasari itu sepupu dari Pangeran Hidayatullah. Jadi mereka itu masih satu darah begitu loh, sepupu keturunan raja. Jadi dengan tidak lain itu Pangeran Antasari juga keluarga dari kerajaan Kesultanan Banjar gitu. Lalu tadi kan bulan April Juni ya. Bulan Juni tadi Tamjidilah lengser gitu ya. Nah, pada bulan Agustus tahun 1859 nih Antasari bersama pasukan itu menyerbu benteng Belanda di Tobanio. Jadi ini perang Banjar yang kedua bisa dikatakan seperti itu. Selanjutnya pada bulan yang maksud saya Agustus sampai September 1859, pertempuran itu ada di 3 lokasi. Yang pertama itu ada di Banua Lima, dipimpin oleh Tumenggung Jalil. Yang kedua ada di Martapura, dipimpin oleh Demang Lehman. Dan yang ketiga ada di Sungai Barito, dipimpin oleh Pangeran Antasari sendiri. Nah, pertempuran ini itu pertempuran terbesar dari Perang Banjar. Karena pasukan Kesultanan Banjar itu berhasil menewaskan 9 serdadu Belanda. Ya. Tetapi lagi-lagi karena mungkin dari pasukannya kurang sama senjatanya ya. Biasanya kalau pasukan zaman dulu perang Indonesia itu mesti kalah gitu ya, itu senjatanya mesti kurang. Sama dengan pasukan ini, pasukan Tumenggung Jalil itu sudah mundur, pasukan Antasari itu juga sudah mundur, tapi pasukan Demang Lehman ini tetap maju meskipun pasukannya itu tinggal dikit. Kalah jumlah ya. Nah, akhirnya dia kalah nih. Wah, ya akhirnya kalah. Akhirnya apa? Disepakati bahwa pada September akhir ya, pemimpin perang masing-masing tadi yaitu Tumenggung Jalil, Demang Lehman dan Pangeran Antasari itu melakukan rapat gitu, perundingan gitu ya, istilahnya perundingan, dan menghasilkan kesepakatan apa? Yang pertama, pemusatan perang itu hanya di daerah Amutai. Yang kedua, memperkuat di tanah laut Martapura dan Rantau Kondangan. Terus yang ketiga itu ada Pangeran Antasari tetap mempertahankan pasukan Belanda itu di dusun atas. Dan yang keempat, meningkatkan tambahan senjata karena kita tahu ya senjatanya kurang. Dari inti keempat hasil perundingan tadi, pokoknya intinya itu adalah menolak atau sebisa mungkin menahan serangan dari Belanda supaya tidak menghancurkan Kesultanan Banjar. Jadi sampai titik darah penghabisan itu tetap dipertahankan. Ada semboyannya nih Kak. Haram menyarah, wajah sampai kaputing. Apa tuh artinya? Nah, kebetulan kita juga kurang tahu ya artinya ya. Jadi sebetulnya ini ada teman kita yang dari Banjar. Oh iya? Iya, dari Banjar. Dan itu juga satu kelas Kak. Mungkin nanti akan menjelaskan juga nih semboyan dari perlawanan ini. Ya, tapi sayangnya dia tidak bisa hadir dalam siaran hari ini. Tapi kita bisa lakukan ya, hybrid seperti itu. Panggilan video gitu kan. Sudah kemajuan teknologi ya, Iya, pasti. betul. Jadi kita bisa Baik. menyambungkan. Boleh dihubungkan ya Kak? Silakan, boleh. Halo sahabat Banjar. Halo. Kenalin nih, aku Nabila Dias, teman sekolahnya Farel sama Rahel. Asli dari Banjar loh. Halo Nabila. Nabila, tadi tuh Farel menjelaskan tentang semboyan. Semboyan apa tadi? Haram menyarah, wajah sampai kaputing. Nah, itu tuh artinya apa sih Nabila? Penasaran banget. Bisa jelaskan? Jadi, arti dari haram menyarah wajah sampai kaputing memiliki arti para pejuang tidak akan berhenti sampai titik darah penghabisan. Hal tersebut meresap kepada Pangeran Antasari dan para pejuang lainnya.
Nah, Nabila ini kan asli Banjar ya. Aku tuh suka banget sama soto Banjar. Kira-kira kamu ada rekomendasi nggak sih buat tempat makan soto Banjar yang rasanya tuh persis kayak yang di Banjar? Enggak kak, aku udah lama di sini dari SD, jadinya aku taunya Indomie rasa soto Banjar. Oh, jadi gitu ya Nabila. Terima kasih ya atas penjelasannya. Semoga kita bisa bertemu langsung ya. Iya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam Sobat Juara. Nah, aku masih penasaran nih sama akhir dari perjuangan Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari yang kita tahu sekarang menjadi ikon dari uang Rp2.000. Nah, gimana sih akhir dari perjuangannya? Jadi sebelum akhir perjuangan dari Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari, itu sebetulnya ada perlawanan atau perang yang ketiga. Karena perang itu disebabkan seperti yang sudah dijelaskan teman kami tadi ya, yang asli Banjar tadi, melalui semboyan yang mengatakan di situ bahwa perlawanan itu harus sampai ke titik darah penghabisan begitu. Dan akhirnya itu menyulut perjuangan para pejuang, termasuk juga Pangeran Antasari untuk semakin menaklukkan Belanda. Begitu ya. Nah, dimulai dari Pangeran Hidayatullah yang menyerbu pasukan Belanda ya dengan pasukan-pasukannya, tetapi dikarenakan ya memang tidak seimbang ya, dimulai dari jumlah pasukan juga senjatanya. Senjatanya pasti kalah ya. Akhirnya Pangeran Hidayatullah berhasil ditangkap bersama keluarga-keluarganya dan diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Nah, dari situ berakhirlah perjuangan dari Pangeran Hidayatullah untuk melawan Belanda. Tetapi itu dilanjutkan perjuangannya oleh Pangeran Antasari yang akan dijelaskan oleh Farel. Silakan Farel. Nah, untuk akhir dari perjuangan Pangeran Antasari sendiri, beliau akhirnya wafat pada bulan Oktober tahun 1862, karena pada saat itu Kalimantan Selatan sedang mengalami wabah cacar. Jadi Pangeran Antasari ini kemungkinan besar meninggal karena wabah tersebut. Kemudian digantikan oleh anaknya Muhammad Seman untuk meneruskan perjuangan ayahnya melalui Perang Banjar. Tetapi setahun kemudian Perang Banjar betul-betul surut karena kalah dominasi oleh Belanda. Kemudian Pangeran Antasari ini dimakamkan di lembah Sungai Barito dalam usianya ke 53 tahun. Tahun 1958 ya, 1958 keluarga Pangeran Antasari satu abad kemudian berarti ya, dipindahkan, direlokasikan, makamnya dipindahkan ke Taman Makam Perang Banjar seperti itu. Hingga saat ini kita mengenal beliau sebagai salah satu pahlawan kemerdekaan dan nasional Republik Indonesia yang fotonya masih bisa kita lihat di uang pecahan Rp2.000 begitu. Sobat Juara, kisah perlawanan Banjar semoga dapat mengingatkan kita untuk tidak selalu mementingkan jabatan dan melaksanakan tugasnya demi keadilan sesama. Terima kasih kepada Farel, Rahel, dan Nabila yang telah menjelaskan kisahnya kepada kita semua. Dan sampai sinilah episode kali ini. Saya Diah pamit undur diri bersama Saya Farel. Saya Rahel. Salam Sobat Juara. Kristalinnya green, tapi aku suka aqua sih. Kalau suka kamu yang boleh. Kristalinnya green. Dari Hayam Sobat Juara, kisah perlawanan rakyat Banten. Dia yang akan menemani kok diem? Pangeran Hidayatullah itu udah tahu kerusakannya Belanda. Ya ini. Ada kita video.